Ruang Kelas Production. Oke, selamat datang di channel Ruang Kelas Production. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pengalaman siswa, yaitu siswa kejar paket. Apakah menurut mereka itu lebih mengasihkan daripada sekolah formal? Informasi sebelumnya mereka adalah siswa sekolah formal, tetapi mereka karena ada suatu hal mereka memilih yang namanya kejar paket. Sebelum kita panggil narasumbernya, saya punya surat. Ini di samping kanan kiri kita itu kosong ya guys. Kita akan munculkan narasumbernya. 1, 2. Oke. Nah, ini adalah seorang narasumber kita dari salah satu siswa kejar paket. Ini adalah paket dari paket B. Awal masuk dari paket B sampai sekarang itu paket apa? Paket C. Paket C. Kamu awal masuk paket B. B. Sebelumnya sekolah formal. Sekolah formal. Sekarang paket C kelas 11. Oke. Sebelum kita lanjut, kita akan perkenalkan dulu. Di samping kanan saya itu namanya siapa? Eko Purwadi. Kelas berapa kok? Kelas 11. Pakai C. Ini adalah sesepuh. Terus sebelah kiri saya namanya siapa? Muhammad Mudor. Kelas 11 C. Oke. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini jika kamu suka. Dan jangan lupa komen-komen di bawah siapa aja yang kita akan panggil tentang bahas-bahas kejar paket. Oke, Mas, saya mulai dulu dari Mas Eko. Mas Eko, kamu masuk ke kejar paket dari tahun berapa? Kira-kira? Dari tahun 2019. Nah, info kejar paket itu dari siapa? Dari teman. Oke. Dari teman. Saya tanya ke Mas Mudor. Nah, Mas Mudor itu masuk ke kejar paket itu dari tahun berapa? 2022 kalau nggak salah. 2022. Berarti setelah Covid ya? Iya, oke, kalau nggak salah ya. Nah, berarti lebih lama Mas Eko ya? Nah, Mas Eko, saya akan bergantian bertanya ke Mas Eko dan Mas Mudor. Nah, menurut kalian kejar paket itu sebelum kamu masuk nih ke kejar paket, dalam pikiran kalian itu gimana sih Mas Eko? Senang. Sebelum masuk ke kejar paket, pikiran kejar paket itu apa? Belum tahu. Oke. Nah, Mas Mudor nih. Mas Mudor kan dulunya sekolah formal. Iya. Dalam pikiran Mas Mudor nih, kejar paket itu seperti apa? Terpakai dalam pikiran saya, Pak. Ya. Ya, murid-muridnya tuh bapak-bapak semua. Oh, bapak-bapak Iya. semua. Saya mikir gitu, Pak. Bapak-bapak semua guys. Tanya guys. Ternyata Ya, kebanyakan sama sih. Seumuran semua. Nah, tuh. Ini perspektif yang berbeda. Yang satu belum tahu, karena mungkin yang satu umuran lebih tua dari Mas Mudor. Oh ya, Mas Eko umur berapa Mas Eko? 24. Dan Mas Mudor 19. Kan dengan gaya generasi pun itu berbeda guys. Pikirannya Mas Mudor itu dikejar paket itu ya isinya orang tua-tua, orang yang bapak-bapak lah. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Mas Eko, berarti kan dari 2019 sampai 2024 dan sekarang 2025. Nah, 2025 berarti sudah berapa tahun? 3 tahun. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Berarti berapa? 4 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Nah,
7 tahun sekolah dikejar pakai. Apa sih yang kamu dapatkan? Pengalaman kamu saat pengalaman suka kamu deh, suka kamu dulu saat dikejar pakai. banyak temen Terus pengalaman banyak. pengalaman banyak. Nah, terus selain itu banyak teman, pengalaman banyak, ada lagi dapat informasi informasi apa? tentang Ngeblek, oke. Maklum guys, baru pulang sekolah. Oke, saya tanya ke Mas Mudo. Mas Mudo, apa sih suka kamu saat dikejar pakai? sukanya. Iya, sukanya dulu. Sukanya ya banyak kenalan teman baru sih Pak. Terus sukanya gurunya ya guys ya. Iya. Yang ngajar tuh asik-asik. Ya kayak ini pasangan. Gitu. Ya, ini guru terasa teman ya. Nah, Mas Eko, saya dengar nih Mas Eko itu sangat diandalkan sama Bapak Siswoyo. Kemarin terakhir itu ikut Jambore Jawa Tengah. Ya, menurut kamu nih, apakah asik atau tidak? Asik. Asik. Coba di-share ke teman-teman yang di luar sana bahwa sekolah non formal atau kejar pakai pun bisa mengikuti Jambore. Itu gimana? Coba di-share ke teman. Coba teman ke kamera. Coba di-share teman-teman. Jadinya kamu saat di sana ngapain? Saat Jambore itu ngapain aja? Coba di-share ke teman-teman. Terus? Terus? Lari. Oh lari yo. Oh iya lari. Lari. Terus? Sudah. Oke. Nah, berarti Jambore waktu kemarin masih kan ya? Nah, seperti itu guys. Kejar pakai ternyata juga bisa ikut lomba-lomba ekstra seperti Jambore. Sudah 2 kali ini Mas Eko ikut Jambore. Nah, oke, kita kembali ke Mas Mudo. Mas Mudo ini saya dengar sekolah sambil bisnis. Kerja Pak, bukan bisnis. Oh, kerja. Kerja. Ya. Kerja di mana? Bogor Pak saya. Oh, Bogor. Oke. Apakah saat kamu kerja itu mengganggu aktivitas kamu? Aktivitas untuk belajar? Enggak sih Pak. Kan sekolah juga berangkatnya seminggu 2 kali ya. Ya. 2 kali. Terus kan sekarang juga bisa online, sudah bisa online. Iya. Kalian dengar sendiri kesaksian siswa-siswa dari kejar paket. Ternyata banyak sukanya. Bisa sekolah bisa sambil kerja, betul? Betul. Terus dapat pengalaman di luar, betul? Ternyata kita bukan hanya mementingkan dengan ijazah, tapi juga yaitu tentang soft skill dan hard skillnya. Kita juga dikejar paket pun banyak program-programnya. Nah, sekarang tadi kan sukanya nih dikejar paket nih. Kita akan bahas yaitu tentang dukanya dikejar paket. Menurut Mas Eko, duka atau yang menurut Mas Eko nggak suka dikejar paket itu apa? Bully. Terus selain bully? Pengajar. Ya, mengejek. Oke. Contohnya gimana? Mengejeknya, bully-nya gimana? Kayak gimana kayak dari teman terus Jahatin. Jahatnya gimana? Dipukulin kah? pukulin Kamu dipukulin? batu kamu. Oh, jangan sedih. Dari mana? Oh ya.
cep. Dia pas ceritanya itu sambil sedih guys, kasihan sekali guys. Oke, cep. Oke. Saya tahu. Mungkin nanti kalau ada seperti itu lagi bisa dilaporkan ke bapak ibu tutor atau teman yang dapat dipercaya. Oke Mas Eko? Oke. Mas Udo, dukanya dikejar pakai itu apa? Banyak buat saya. Tidak ada sih. Oh nggak ada. Asik guys. Asik semua. Tidak ada dukanya. Tapi menurut Mas Eko ada dukanya. Tadi seperti dibully, mungkin ya merasa Mas Eko kena bully, merasa yang dirasakan oleh Mas Eko. Tetapi mungkin temennya bermaksud bercanda, kemungkinan. Tapi nggak apa-apa guys. Ini namanya melatih mental. Nah, karena dikejar pakai itu dengan latar belakang yang berbeda. Coba, saya mau tahu, Mas Eko selama dikejar pakai udah punya berapa teman? Banyak. Salah satunya? Rosi, terus? Nip. Olah Nasya. Nah, temennya banyak sekali berarti ya, sampai banyaknya itu tidak terpikirkan. Nah, Mas Eko ya, berarti selama dikejar pakai itu sudah punya pacar belum? Bang Eko. Gimana Pak? Waktu pendaftaran pertama belum guys, tapi sekarang Sepil kok. Siapa pacarnya? jangan, ini adalah rahasia Mas Eko. Ternyata dikejar pakai itu ada yang namanya jatuh cinta, bukan hanya di sekolah formal. Pacarnya juga pun sekelas ya? Tuh, sekelas guys. Oh bukan. Pokoknya masih sekolah juga lah. Ternyata kok tata kejar pakai itu bisa merasakan cinta. Nah, tapi ya namanya juga manusia. Mas Udo nih, selama dikejar pakai nih, sudah punya teman? Teman banyak sih. Banyak. Bisa disebutkan salah satunya? Bukan ya. Bang Eko terutama. Tapi tadi Bang Eko nggak bilang. Saya itu biasa apa? Aduh. Mungkin ya. Nanti kalau ada masalah dirembukin. Lanjut. Bagus. Terus Bekal. Siapa lagi ya? Isul Pak, yang sekarang nggak pernah berangkat. Kamu, iya, Isul ya? Iya kayaknya nggak pernah. Nah, Mas Udo, berarti banyak ya temennya ya dikejar pakai. Menurut Mas Udo nih, Mas Udo sekarang udah punya pacar belum? Belum sih Mas. Belum. Berarti kalah sama Mas Eko ya? Kalah sama Mas Eko nih. Tapi nggak apa-apa guys. Mungkin karena dengan usianya Mas Eko yang sudah matang untuk membutuhkan pendamping gitu, jadinya ya kita maklumi. Mungkin Mas Udo kan masih muda nih, tadi usianya masih 19 tahun, mungkin perjalanannya masih panjang. Mungkin nih selanjutnya nih, planning ke depan Mas Udo dan Mas Eko, saya mau tanya ke Mas Eko, setelah lulus kejar paket, Mas Eko mau lanjut kemana? Kerja di mana? Terserah. Terus apakah mau berwirausaha atau yang lain? Berusaha. Oke. Gini guys, sebelum kita lanjut, saya ingatin ya guys, jangan lupa klik subscribe, like, dan share juga sebelum kita lanjut pembahasannya ke Mas Udo nih. Oke, Mas Udo, sebelum setelah dari kejar paket,
Mas Muda mau ngapain? Mau kemana? Saya Pak, ya mungkin belajar lagi Pak, tapi tentang permesinan di Bogor kan juga saya masih belajar juga di sana. Berarti ikutnya kuliah atau yang lain ya? Oh, kerja sih Pak kayaknya. Kerja. Iya kerja. Ternyata gini guys, Mas Muda ini punya kata-kata. Dia pengen jadi mekanik. Betul? Betul. Ya, karena mungkin ada suatu hal yang kurang untuk formal, jadinya Mas Muda dan Mas Eko itu memilih kejar pakai. Nah, Mas Muda, kita masih ke Mas Muda nih. Mas Muda, tadi katanya mau lanjut kerja ke mekanik ya. Berarti kejar paket itu bukan hanya memiliki yang namanya otak ya, hard skill juga di atur ya. Iya. Berarti sudah punya bekal nih Mas Muda. Apakah mau melanjut kuliah atau tidak? Kalau kuliah mungkin masih bingung ya Pak. Saya Oke. Masih bingung ya? bingung Pak. Oke, saya sedikit informasi ke Mas Eko dan Mas Muda dan ke penonton semua. Ternyata kejar paket itu bisa kuliah di kuliah nasional, negeri maupun swasta. Nah, mau dimanapun bisa, tergantung dari merekanya. Mau di universitas swasta maupun negeri, mau di UT pun boleh, karena yang namanya ijazah kejar paket itu setara, sama, cuma ada pembeda tulisan setara. Nah, sebelum kita tutup nih, ini pertanyaan puncaknya nih. Mungkin ada pesan-pesan gini buat teman-teman yang lagi nonton, yang lagi nonton video kita nih, dimanapun, mau di WC, mau di sekolah, mau di Antartika, mau di Afrika, tolong komen ya. Kalian di mana? Tolong komen di bawah. Nah, kita puncaknya nih, pesan-pesan untuk mereka agar tetap melanjutkan sekolahnya biar tidak putus sekolah. Dari mana dulu nih? Mas Eko atau Mas Muda dulu? Mas Muda dulu. Oke, Mas Muda, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini yang buat anak-anak yang putus sekolah. Ya, kata-kata hari ini untuk mereka yang masih sekolah maupun putus sekolah. Mas Muda, silakan. Untuk kalian semua yang nonton, jika kalian merasa malu untuk lanjut sekolah formal karena umur tua gitu, kayak saya atau Bang Eko bisa lanjut ke kejar paket. Ya, ada lagi lanjutkan. Saya bingung. Oke. Wah, ini sebelum saya lanjut, sekarang ke Mas Eko. Pesan untuk kata-kata untuk teman-teman yang di rumah maupun yang sedang menonton. Dobleng. Oke. Ya, mungkin cukup ya dari Mas Muda dan Mas Eko. Sebelum kita tutup, saya punya kata-kata, punya pesan. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina, walaupun Cina datang ke Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jika kamu suka, di-share. Jika bermanfaat, disimpan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan mereka ke alamnya. Oke, saya tutup. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.